Realme 6 Pro. Kayaknya kalau bikin kontennya berdasarkan spesifikasi di channel lain udah bertaburan deh videonya. Gimana kalau sesuatu yang nggak kegubris dan akhirnya bikin kalian salah kaprah soal nih HP dan muncul kesan, nggak oke. Yuk, simak video yang satu ini. Jadi, rencana saya bikin video ini cuma mau share hasil kamera Realme 6 Pro aja sih. Cuma ternyata saya berhalangan untuk membuat konten dengan segera yang akhirnya ganti haluan ke pengen celoteh. Soalnya asik juga sih nyimak pertarungan panas antar dua brand yang nggak ada habisnya. Skuy, saya mulai dari fisik dulu Sebelum milih Realme 6 Pro, jujur saya lebih naksir Redmi Note 9 Pro yang outline kameranya kotak. Lihat teman pakai mau pinjem buat ngulas nggak dikasih, takut lecet katanya. Akhirnya udah saya kekeh ambil Realme 6 Pro karena berasa pasti ada yang istimewa dari sebuah harga yang lebih mahal. Impresi pertama kali, takjub. Beda ketika lihat pesona kristal Realme 5 Pro yang sempat dibahas di channel ini. Dan ternyata bias petir di balik glassnya ini jauh lebih ngebius dilihat langsung daripada lewat video-video yang saya nonton pakai kualitas HD. Next, ke prosesor Snapdragon-nya dulu. Memang bukan seri 8, tapi masih dipertanyakan gitu kemampuannya. Lihat dari skor aja deh, skor mau dong skor. Ini hasil 3D Mark dan Antutunya. Puas nggak puas sih itu tergantung pribadi masing-masing ya. Udah kebaca lah game apa aja yang sanggup dimainin di Snapdragon 720G. Kalian kesini bukan buat lihat tes PUBG kan? Bukan juga soal performanya toh, tapi yang sangat memuaskan itu kalau game favorit kita tetap lancar pas dimainin sambil direkam. Realme UI punya smart built-in screen recorder yang bisa merekam internal audio dan konco-konconya. Ini sangat menguntungkan sehingga kalian gak perlu lagi pasang kabel ini kabel itu. Gak perlu software tambahan. Mabar jadi seru, gak ada lagi suara gak kerekam atau patah-patahan karena hasil rekaman di Realme 6 Pro sangat smooth. Mungkin selain karena 720G ketolong dari RAM 8GB nya juga kali ya. Terus untuk kalian yang udah milikin Realme 6 Pro nya dan nemuin masalah game ke skip atau patah-patah pas level baterai 10%-an, ini ada tips dari saya. Matiin semua fitur power savings di battery settings, terus ganti refresh rate layar HP kalian ke 60Hz aja atau auto. Karena game kalian belum tentu support di 90Hz. Ngomong-ngomong soal baterai, charger 30 wattnya ini memang rada-rada sih ya. Satu waktu pas baterai udah mau habis 7%-an, saya langsung matiin HP-nya dan saya cas sampai 99%, terus saya nyalain dan dibiarin penuh ke 100%. Hasilnya cuma makan waktu 50 menitan. 4300 mAh 50 menit full. Giles. Di updatean terakhir lock screen-nya udah disempurnain loh guys. Persennya itu udah pakai embel-embel, jadi kalian tahu jelas berapa banyak baterai yang udah keisi. Ngesot ke layar, banyak yang bilang kalau tumbuh tuh ke atas, bukan lebar ke samping. Makin lama HP kebanyakan lahir dengan model kayak gitu ya. Buat satu tangan emang nolong banget, tapi buat gamers jujur aja nyusahin. Untung HP ini layarnya nggak lebih dari 6,6 inch. Itu juga saya sedikit kesulitan pas in-game chat, sering salah ketik. Ya nggak selamanya berarti yang gede itu asik. Masih nyerempet di sekitar layar, saya tuh seneng banget bolak-balik selfie camnya tanpa alasan jelas buat apa. Karena animasinya ini enak dilihat dan sayang sekali nggak bisa dijadiin light notification macam Vivo gitu, karena layarnya bukan AMOLED. Jadi kalau jadi notification yang ada pas di ruangan gelap layarnya nyala semua dan oke lah. Next, yang target utamanya suka foto-foto dan videografi pasti nunggu banget bagian ini. Silahkan ditonton beberapa footage dan hasil gambar yang saya dapat dengan fitur kamera bawaan dari Realme 6 Pro. Lari nih, lari. Gila, kenceng banget. Fitur zoomnya ini cukup mengesankan ground seekers. Tapi jangan terlalu berfantasi juga ya dengan gimmick 20 kali zoomnya. Buat saya kelipatan 3 kali adalah maksimum terbaik dan masih nolong banget menjangkau objek yang sangat jauh. Kemarin pas liburan saya dikasih utak-atik HP Samsung S10 dan over ngarep juga kameranya si Realme 6 Pro itu deket-deket sama HP berkelas. Pas saya sandingin viewfindernya dan uji kecepatan sensornya kok mirip-mirip. Ternyata pas saya ubek-ubek speknya baru sadar sensor yang dipakai Realme 6 Pro itu punya si Samsung. Yang ini agak OT sih, saya agak kurang setuju ketika ada yang mengatakan kalau MediaTek G90T itu meng-outperform 720G pada hasil benchmarknya. Jangan mudah makan pepesan kosong karena hasil skor yang didapat itu adalah keseluruhan, bukan bicara soal chipset itu sendirian. Sebagai pemakai MediaTek dan juga Snapdragon, saya alamin sendiri dari masa ke masa.
Setelah pemakaian beberapa bulan, seringkali performa MediaTek itu menurun dan mudah panas. Di sisi lain, saya belum pernah sampai segitunya pakai Snapdragon chipset. Jadi ya jelas ya kenapa yang Pro pakainya Snapdragon. Oke, jadi ada yang istimewa nih di kamera Realme 6 Pro ya, yaitu fitur live recording bokeh. Tapi di sini 0 sampai 60% bokehnya, blurnya itu nggak terlalu kelihatan. Kalau menurut saya sih ini masalah kemampuan kamera itu sendiri ya, bukan dari settingannya. Yuk langsung aja kita coba rekam ya. Tuh ya, semuanya sekitarnya terlihat blur. Nice. Kalau kalian tipe yang suka bikin konten pakai HP, nggak usah khawatir. Internal 128GB-nya lebih dari cukup. Saya bahkan nggak perlu penyimpanan tambahan sekalipun disediain extra slot bersebelahan dengan dual SIM-nya. Nggak mau, gue juga takut lecet. Yang terakhir ini soal nyinyiran tentang Realme 6 Pro, katanya kekurangannya banyak. Let's say ketidakhadiran NFC dan LED notification di HP ini. Buat saya fitur semacam itu seperti fingerprint yang saya terus terang nggak terlalu perlu banget sih. Inovasi knock-knock dari LG sampai hari ini masih jadi kebanggaan saya di HP manapun yang saya pakai. Karena saat tangan kotor kita nggak bisa sepenuhnya ngandalin fingerprint untuk buka HP-nya. Knock-knock jauh lebih simpel lah, nggak perlu pasang-pasang password, jadi terhindar dari dugaan punya simpanan. Kalau kalian merasa di video lain cuma dapat timbangan alias nggak dikasih jawaban yang mana yang lebih baik dari si ini atau si itu, dari saya jelas di Realme 6 Pro. Kenapa? Harga nggak bisa bohong. Realme 6 Pro jelas menang pada faktor utama sebuah handphone kelas menengah. Dari desain, display, kamera, material, dan interface pintar yang tahu kebutuhan pengguna zaman sekarang tanpa harus keluar banyak duit. Tapi kalau kalian suka beli handphone cuma untuk pamer NFC, buat jadi remote multifungsi, terus bisa ngukur dimensi barang, ya kalian tahu lah harus milih yang mana. Dah, sahabat Realme 6 Pro, jangan gara-gara murah ntar nyesel. Dulu saya salah satu korban pemikiran itu. Awalnya saya agak sayang ambil Realme 6 Pro karena nggak oke itu. Tapi setelah jalanin hari-hari sama Realme 6 Pro, saya sadar kalau dapat kesempatan ngulang kembali waktu untuk memilih, saya akan milih Realme 6 Pro lagi. Oke, gitu aja dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa bikin kalian pede ya untuk ambil Realme 6 Pro atau enggak. Kalau setuju silahkan kasih like dan di-share videonya. Kalau nggak suka nggak apa-apa, dislike aja. Udah sifat dasar manusia memang nggak bisa nyenengin semua orang. Sampai ketemu lagi di video Groundsik yang lainnya. Ciao.